Agama dan kepercayaan masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia terbiasa melibatkan Tuhan dalam setiap kegiatan mereka sehari-hari, dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu merupakan 6 agama resmi di Indonesia. Lalu, kapan dan bagaimana agama-agama itu masuk ke Indonesia? Agama yang pertama kali masuk ke Indonesia adalah agama Hindu. Agama Hindu masuk ke Indonesia pada abad ke-4 Masehi melalui jalur perdagangan dan juga pernikahan antara masyarakat Indonesia dengan para pendatang dari India. Hingga kemudian berdirilah kerajaan Hindu pertama di Indonesia, yaitu Kerajaan Kutai yang berdiri di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Mengikuti datangnya ajaran agama Hindu, muncullah ajaran baru yang bercorak Buddha berasal dari para pedagang Cina pada abad ke-5 Masehi. Hal ini dapat ditandai dengan berdirinya Kerajaan Sriwijaya pada tahun 600 Masehi yang berpusat di kawasan sekitar pantai barat Pulau Sumatera. Pada tahun 674 Masehi, datanglah pedagang dari Gujarat, India, Arab, Persia, Cina, dan Turki ke Indonesia untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Mereka juga melakukan proses pernikahan dengan masyarakat pribumi untuk memperluas ajaran agama tersebut. Hingga berdirilah kerajaan dengan corak Islam pertama kali di Indonesia pada tahun 840 Masehi yang bernama Kerajaan Perlak. Agama Konghucu di Indonesia tiba sebagai agama keluarga. Kedatangan komunitas Konfusian pertama kali terjadi pada masa formasi Kerajaan Majapahit. Mereka datang bersama tentara Tartar yang dikirim untuk menghukum Kertanegara atau Raja Singosari yang terakhir. Agama Katolik datang ke Indonesia dibawa oleh para penjajah asal Portugis pada tahun 1550 Masehi dengan tujuan awal mereka yaitu mencari rempah-rempah. Namun, bangsa Portugis juga memiliki misi yaitu untuk mencari kekayaan, mencari kejayaan, dan menyebarkan agama Katolik. Pada tahun 1602 Masehi, bangsa Belanda datang menjajah Indonesia dan juga menyebarkan agama Kristen. Mereka memiliki tujuan untuk menyebarkan agama Kristen di daerah-daerah yang belum terkenal corak agama Hindu, Buddha, dan Islam, yaitu di wilayah timur Indonesia dari mulai Pulau Maluku hingga Pulau Papua. Lalu, bagaimana kepercayaan masyarakat Indonesia sebelum itu? Kepercayaan asli masyarakat Indonesia sebelum agama Hindu, Buddha, dan Islam adalah animisme atau percaya kepada roh-roh nenek moyang, dinamisme atau percaya kepada benda-benda berkekuatan gaib, dan totemisme atau percaya kepada hewan-hewan suci. Hal inilah yang menyebabkan timbul beberapa tradisi kuno ataupun mitos-mitos kepercayaan yang berkembang di kalangan masyarakat Indonesia. Melalui mitos-mitos dan tradisi-tradisi tersebut, timbul beberapa aturan atau larangan tidak tertulis yang diajarkan oleh para orang tua zaman dahulu, yang diantaranya masih dianut hingga sekarang dan biasa disebut pamali. Pamali biasanya berisi larangan atau himbauan untuk tidak melakukan sesuatu agar terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Dalam beberapa jenis pamali, terdapat mitos-mitos yang berkaitan dengan tradisi atau kepercayaan spiritual orang zaman dahulu, dan juga ada yang bisa dijelaskan secara logis. Salah satu contoh pamali adalah pantangan untuk tidak bersiul di waktu malam. Dipercayai bahwa jika seseorang melakukan siulan di waktu malam hari, maka akan mengundang datangnya makhluk halus, kemudian akan mengganggu dan membawa musibah bagi keluarga tersebut. Pantangan yang lain yaitu duduk di depan pintu. Seseorang dilarang untuk duduk di depan pintu karena dipercayai orang tersebut akan jatuh sakit karena pintu merupakan tempat yang sering dilalui oleh makhluk halus.
Ada pula persepsi yang mengatakan bahwa apabila seorang anak dibiarkan terus-menerus duduk di depan pintu, maka anak tersebut akan mempunyai kebiasaan malas melakukan sesuatu. Kemudian, ada juga larangan untuk menggunting kuku di malam hari. Menggunting kuku di malam hari dipercayai akan membuat umur seseorang semakin singkat. Itu dia beberapa contoh pamali di Indonesia. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu akan percaya kepada pamali-pamali tersebut?